Teman-teman, apakah kalian tahu apa arti kata koki pada ikan mas koki? Ini adalah pertanyaan yang juga menghantui saya sejak saya kecil. Saya ingin tahu apa artinya. Saya mencoba mencari di buku, di majalah, di internet, tapi hasilnya nihil. Tidak ada informasi apa-apa yang saya dapatkan. Ketika saya mencoba menyampaikan pertanyaan ini kepada ChatGPT, jawabannya adalah seperti ini. Kata koki pada ikan mas koki sebenarnya berasal dari bahasa Jepang koi yang artinya karper. Jadi istilah koki pada ikan mas koki mengacu pada jenis karper yang dipelihara khusus karena keindahan dan variasi warna tubuhnya. Jawaban ini tentu saja sangat tidak memuaskan. Alasan pertama adalah karena di Jepang sendiri ikan ini tidak dikenal dengan nama koi, tapi dengan nama kingyo. Jadi ketika masuk ke Indonesia, tidak ada alasan namanya itu diambil dari koi. Kenapa tidak langsung saja diambil dari istilah kingyo? Yang kedua, sejarah ikan mas koki di Indonesia itu lebih tua dari sejarah koi. Dan ikan mas koki di Indonesia ditengarai masuknya berasal dari negeri Cina, bukan dari Jepang. Sehingga agak sulit diterima kalau nama koki, nama ikan yang lebih tua itu diturunkan dari nama ikan yang baru masuk di kemudian hari. Jadi karena tidak adanya jawaban yang memuaskan tentang apa arti koki, saya mencoba membuat rekonstruksi sendiri untuk mencari apa artinya. Dan setelah memikirkan akan hal ini selama puluhan tahun, saya pikir sekarang saya sudah dapat mengambil kesimpulan yang menurut saya cukup akurat dan ingin saya bagikan di sini. Rekonstruksi saya ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah kenapa ikan ini mendapat tambahan kata koki di belakangnya, sementara di negara-negara lain tidak ada tambahan kata koki itu. Yang kedua, apa arti dari kata koki itu sendiri? Oke, yang pertama, di negara-negara lain, ikan ini dikenal dengan nama bermacam-macam. Misalnya saja di China, negara asalnya, ikan ini disebut Qingyu, yang artinya adalah ikan mas. Di Jepang, kingyo, yang artinya juga ikan mas. Kita tahu kalau di dalam bahasa Inggris, namanya adalah goldfish, yang artinya juga ikan mas. Lalu ketika masuk ke Indonesia, mengapa kok tiba-tiba ada penambahan kata ikan mas koki? Kenapa kok tidak disebut sebagai ikan mas? Begitu saja seperti di negara-negara lain. Nah, ini kan satu hal yang menarik. Mengapa hanya di Indonesia saja ada penambahan kata koki itu? Menurut pendapat saya, ketika ikan mas koki ini masuk ke Indonesia, di Indonesia itu sudah ada ikan yang menyandang nama ikan mas. Seperti kita tahu kalau di daerah Jawa itu ada ikan yang disebut tombro, itu adalah karper dengan mulut yang bersungut, mirip seperti koi, dan ikan tersebut diberi nama ikan mas. Ikan ini adalah ikan-ikan untuk dikonsumsi. Nah, kemungkinan ikan-ikan ini sudah ada terlebih dahulu di Indonesia, sehingga ketika ikan goldfish ini masuk ke Indonesia dan mau diberi nama yang sama, yaitu ikan mas, maka ini menimbulkan kerancuan. Loh, kok ada dua macam ikan mas yang berbeda, yang dimaksud yang mana? Jadi kondisinya ini mirip seperti, bayangkan kita ada di sebuah kelas SD begitu, di mana ada banyak murid dan sebagian murid itu namanya sama, yaitu misalnya Agus gitu. Ada Agus, Agus, dan Agus, 3 orang Agus. Maka guru biasanya akan memberikan nama tambahan kepada para Agus ini gitu ya. Mungkin ada yang diberi nama Agus A, Agus B, Agus C gitu. Tapi mungkin itu kurang kreatif, jadi diberi nama
nama bapaknya di belakangnya. Agus Susilo, Agus Bambang, dan sebagainya. Saya pikir itu yang terjadi pada dunia ikan di Indonesia. Ketika ada dua ikan yang menyandang gelar nama ikan mas, maka salah satu diberi nama tambahan, yaitu yang untuk konsumsi itu tetap namanya ikan mas, sedangkan yang untuk hias ini diberi nama tambahan koki, menjadi ikan mas koki. Masuk akal, bukan? Nah, berikutnya, apa arti dari kata koki itu sendiri? Saya mencoba mengacu pada satu kebiasaan yang ada di Indonesia, yaitu ketika ada sebuah kata asing yang masuk ke dalam kosakata kita, dan kata itu mungkin agak sulit untuk diucapkan, kita terbiasa untuk sedikit mempelesetkannya, sehingga lebih mudah untuk kita ucapkan. Misalnya saja, ikan sapu-sapu yang kita kenal dengan nama Inggrisnya yaitu sucker mouth, ikan penyedot. Nah, dalam bahasa Indonesia karena istilah tersebut agak sulit diucapkan, berubah menjadi sakarmut. Mungkin teman-teman pernah mendengar hal itu ya. Nah, dalam dunia ikan mas koki juga demikian. Ada jenis yang namanya adalah red cap atau topi merah. Nah, karena red cap mungkin agak sulit diucapkan, kita mengucapkannya dengan nama rasket. Atau kata ryukin. Ryukin itu tidak biasa di mulut kita, di lidah kita ya, sehingga kita menyebutnya menjadi leukim. Saya pikir ini yang juga terjadi pada kata koki. Ada satu kata bahasa asing yang ketika masuk ke bahasa Indonesia itu dipelesetkan pelafalannya menjadi koki. Nah, masalahnya adalah kata aslinya itu apa yang kemudian kita lafalkan sebagai koki itu. Kata-kata asing itu yang mungkin kan dari bahasa Inggris atau bahasa Jepang atau bahasa Mandarin atau mungkin bahasa Indonesia sendiri, tapi sepertinya tidak. Karena dalam bahasa Indonesia kata koki itu mengacu kepada seorang juru masak. Dan ikan mas koki sepertinya tidak ada kaitannya dengan juru masak itu. Jadi 3 alternatif itu, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Mandarin yang bisa kita eksplorasi. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin kata yang mendekati adalah koki, C-O-C-K-Y. Tapi artinya adalah percaya diri, sedikit sombong seperti itu ya. Dan kok rasanya agak sulit kalau dikaitkan dengan kriteria ikan mas koki yang kita pelihara ini gitu. Jadi saya pikir artinya kata koki ini tidak berasal dari bahasa Inggris koki. Bahasa Jepang saya tidak tahu banyak, jadi saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Bahasa Mandarin saya tahu hanya sedikit-sedikit, dan selama bertahun-tahun saya mencoba mencari-cari kata apa ya yang kemudian dipelesetkan menjadi koki. Bahasa Mandarin ini kandidat yang paling kuat karena kita tahu ikan mas koki tersebut masuk ke Indonesia ditengarai awal mulanya adalah langsung dari China. Yang terbersit dalam benak saya adalah kata kau dan kue. Kau kue, yang kau setahu saya artinya adalah tinggi atau bernilai, dan kue mahal. Jadi kau kue kalau dipelesetkan menjadi koki. Nah, ini kan cukup masuk akal. Namun apakah arti tersebut cocok untuk disematkan pada ikan mas koki? Kau yang berarti tinggi dan kue yang berarti mahal. Setahu saya tidak semua ikan koki itu dijual dengan harga mahal. Jadi mungkin kurang tepat ya. Sampai suatu kali saya berbicara dengan ibu saya yang fasih berbahasa Mandarin. Dan ibu saya mengatakan bahwa kau kue itu adalah satu istilah yang menjadi satu kesatuan. Bukan 2 kata. Jadi bukan 2 arti, tapi memiliki satu arti tersendiri. Dan dari sana saya mencoba melihat kamus dan mencari apa arti kata kau kue sebagai satu kesatuan. Ternyata
Kau Kue itu memiliki banyak arti, salah satunya adalah mulia. Dan arti yang kedua, yang ini menarik bagi saya, artinya adalah berdarah biru atau ningrat, aristokrat, bangsawan. Nah, ketika menemukan arti yang kedua ini, saya merasa klik banget. Arti ningrat ini menurut saya cocok banget untuk ikan yang kita pelihara ini. Arti ketiga dari kata Kau Kue adalah anggun atau elegan. Dan ini juga menarik, mengingatkan saya pada satu kriteria utama dalam apresiasi ikan mas koki, yaitu keanggunannya. Ikan mas koki itu dikenal sebagai ikan yang anggun. Nah, ketika kata Kau Kue ini ditambahkan pada penyebutan ikan mas yang kita pelihara ini, maka artinya menjadi sangat cocok. Ikan mas Kau Kue adalah ikan mas yang anggun. Dan ini menjadi pembeda yang jelas antara ikan mas yang dikonsumsi dan ikan mas yang anggun atau ikan mas Kau Kue atau koki. Jadi kesimpulan dari rekonstruksi saya ini adalah ketika ikan mas koki ini masuk ke Indonesia dan nama aslinya adalah berarti ikan mas, di Indonesia sudah ada jenis lain yang diberi nama ikan mas yang untuk konsumsi. Sehingga untuk membedakannya, ikan mas yang baru masuk ini diberi tambahan istilah yang berbeda, yaitu ikan mas Kau Kue, yang berarti ikan mas bangsawan atau ikan mas yang anggun. Dan ini sangat masuk akal karena ikan ini kan ikan hias yang memiliki dianggap nilainya lebih tinggi ya untuk dipelihara. Nah, lama-kelamaan kata Kau Kue ini dipelesetkan menjadi koki sehingga lebih mudah dilafalkan. Jadi ikan mas Kau Kue berubah perlahan-lahan menjadi ikan mas koki yang kita kenal hingga sekarang ini. Tentu saja ini adalah sebuah rekonstruksi, saya bisa salah tentunya, tapi di titik ini saya cukup yakin bahwa kata koki itu berasal dari kata Kau Kue. Ikan mas Kau Kue menjadi ikan mas koki. Bagaimana menurut teman-teman?